Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apakah di database alumni Erasmus dari Indonesia itu ada yang pernah coba apply, tapi dari education programnya, karena kan ada submit diplomanya itu yang D3 sama S1. Soalnya saya pernah coba apply salah satu program BDMA, program Erasmus, yaitu BDMA itu. Kalau misalnya skema yang cuma S1 itu sempat ditolak karena kan kalau S1 itu kan cuma 2 tahun ya di Indonesia. Nah terus saya udah coba jelaskan juga gitu. Dan terus habis itu waktu itu jadi nggak lolos. Nah tahun selanjutnya saya coba apply lagi di program yang sama. Saya coba submit lagi karena mereka tuh punya format Excel. Jadi kita harus convert dari transkrip Indonesia yang di negara Indonesia ke transkrip mereka. Jadi nanti kayak otomatis misalnya 4 SKS tuh nanti otomatis sekian ECTS gitu kan. Nah itu pernah ada case nggak ya dari teman-teman alumni Erasmus yang mungkin dari education program, background educationnya itu D3 sama S1 gitu? Kalau jujur sih kalau saya sih enggak ya, jadi langsung S1. Tapi cara menghitungnya bisa datang di booth itu udah ada di cara perhitungan untuk convert dari SKS ke ECTS itu. Tapi emang ada beberapa program sih yang nggak nanyain, kayak di programku dulu dia nggak nanyain sampai seperti itu sih. Tapi ya udah pas saya pakai transkrip udah langsung lolos gitu sih. Oh iya, karena memang dari 3 program yang saya apply hanya di satu program itu ternyata minta requirement-nya ada Excel-nya dan Excel itu nggak bisa diubah-ubah juga gitu. Jadi memang udah default terconvert gitu. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ini dapat. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Yang mana nih? Maaf nggak kelihatan. Yang ini dulu cowok. Cowok, oke. Halo. Halo. Thank you Kak. Jadi saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah di Erasmus ini untuk apply itu perlu ada cek eligibility kampus dari misalnya kalau misalnya kita mau master, terus habis itu kita perlu cek eligibility kampus kita atau tidak? Terus pertanyaan yang kedua terkait dengan requirement dan tuntutan selama berkuliah. Kira-kira kalau misalnya terutama buat yang masters ya, ada tuntutan tertentu nggak? Karena kan pas tadi ke booth ada tulisan harus above average untuk performance di university-nya. Nah itu kira-kira above average itu tuh bagaimana ya? Mungkin pertanyaan pertama ya, kalau eligibility-nya itu maksudnya yang kampus S1? Iya, betul. Kalau setahu saya sih tidak ada sih, kalau mereka sih bebas sih. Yang penting kalian terangin aja, kuatin aja di motivasi letternya sama rekomendasi letternya gitu. Kalau yang above average, sebenarnya di Erasmus juga kita tidak ada batas CPA. Tapi sih aku nggak bisa membilangkan kalau misal program itu akan mulai dari GPA apa enggak. Karena kan emang nggak tertulis, dan saya bukan tipe penilai yang menilai itu. Tapi jujur saya dulu juga IPK-nya nggak terlalu bagus, 3,17, tapi masih bisa lolos begitu sih. Mungkin itu aja ceritanya. Oh, oke. Tapi maksudnya kayak berarti 3,17 itu yang kayak setelah lulus S1-nya, nilai S1-nya atau nilai selama S2-nya? Oh, kalau nilai S2-nya sih bagus sih. Kalau yang penting enggak. Jadi gini, ada pengalaman nih. Jadi teman saya S2, tapi ini serius. Jadi kalau kita, yang penting kita sih ngikutin aja, belajar, yang pasti lolos sih pasti lulus. Tapi ada juga kalau emang teman saya itu ada orang Ethiopia, dia tidak memenuhi tugas gini-gini, ya udah dia nggak bisa lanjut dari semester 2 ke semester 3, otomatis keluar karena nilainya tidak mencukupi begitu sih. Oke, thank you Kak. Ya. Boleh kan? Satu lagi ya. Satu lagi? Oke. Yang mana? Belakangnya kasihan. Paling belakang. Oh ya udah Mbak, ini deh. Mbak, nanti kalau yang masih mau bertanya bisa datang ke booth. Nanti ya, ada teman-teman alumni yang mau membantu, yang akan membantu. Saya ingin bertanya, apakah kita butuh LOA untuk mendapatkan beasiswa Erasmus ini? Terima kasih. Oke, nah itu enaknya Erasmus itu gini. Jadi kan itu tadi ada. Jadi tadi kalau boleh dibantu jelaskan. Nah ini tuh di admission yang sini, itu tuh kita otomatis daftar program dan beasiswa. Jadi nanti setelah Januari itu kita hanya daftar program self funded jadi begitu. Jadi kalau kalian daftarnya di antara Oktober sampai
Januari itu otomatis kalian mendapatkan beasiswa. Jadi enaknya yang di Erasmus itu kita daftar cukup sekali aja. Kan beda kalau beasiswa lainnya kan kita harus daftar beasiswa, kemudian daftar kampus itu 2 tahap berbeda kan. Kalau di sini kita cuma daftar 1 kali aja, dimana nanti kampusnya itu yang menilai Anda layak nggak mendapatkan beasiswa atau Anda layak dapat program tapi nggak dapat beasiswa atau ketolak sama sekali. Begitu sih. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Boleh ada pertanyaan selanjutnya? Satu lagi tapi maksudnya nggak dapat boneka ya? Bonekanya enggak ya? Ya itu. Ya. Maaf ya bonekanya habis ya. Silakan. Iya nggak apa-apa. Saya mau nanya, Mas kan pengalaman ya selama di Eropa itu. Iya. Tahapan ini kan step-stepnya dari Oktober sampai Februari ya. Iya. Yang saya tekankan di sini semuanya sudah tadi sudah ditanyakan semuanya. Iya. Ada hal lain nggak? Misalnya spesial untuk datanya, misalnya kan data nih udah keterima misalnya, atau misalnya enggak, sistemnya itu biasanya suka lama ya di pendingnya gitu. Sebenarnya sih kalian bisa tanya langsung sih ke programnya nanti kalau bisa udah sampai mana jurusannya, apa pendaftarannya, progresnya. Nah tapi itu ada beberapa program juga yang membutuhkan interview, tapi nggak semuanya ya. Jadi dulu programku saya cuma ngumpulin berkas, berdoa, tiba-tiba keterima. Pasti ada tesnya dong. Ada yang enggak, yaitu yang program saya nggak ada kebetulan. Ada yang program yang keterima interview juga. Baik. Terima kasih. Ya. Lanjut mungkin Bapak Ada lagi? Bapak di belakang. Misi, Ya. mau nanya buat diploma 4 apakah diterima? Terus ya D4 diterima sebagai satu-satu. Terus jika nama asal dari kampus belum ada di Erasmus Plus, apakah masih bisa diterima gitu? Terima kasih. Maksudnya yang kedua? Maksudnya ini ya, apakah daftar kampusnya terdaftar di ini? Belum ada gitu. Maksudnya belum terakreditasi. Betul. Sebenarnya ketika apply hampir semua form nggak mencantumkan atau nggak ada list down nama kampus ya. Jadi kalau memang pendaftaran biasanya langsung mengisi nama kampusnya sih, dan jarang terjadi case seperti itu. Mungkin yang tahu D4 juga yang tadi yang seperti yang pertanyaan yang pertama ya. Nanti itu biasanya mungkin convert dari SKS yang dari D3 dan D4 dijumlah ke ECTS, nanti diterangkan saja. Gitu. Ya, selanjutnya masih ada ya, boleh masih yang kacamata. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar. Hal yang pertama ingin saya tanyakan, tadi kan ada dijelaskan bahwa Erasmus ini diakomodir terkait visa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah berapa lama sih proses kita dari pengajuan visa sampai visa kita terbit dari kedutaan dari negara masing-masing itu gitu. Nah, terus yang kedua adalah apakah nanti di saat kita terpilih beasiswa Erasmus ini kita boleh membawa keluarga, misalnya istri seperti itu? Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama itu tergantung kedutaan masing-masing ya. Jadi rata-rata itu mungkin 2 minggu. Pas saya dulu apply Jerman dan apply Inggris, visa Inggris sama Prancis itu rata-rata 2 minggu sih keluarnya sih. Terus untuk bawa keluarga bisa sendiri, bisa, tapi syaratnya kalian harus ngecek visa, syarat visa masing-masing negara ya. Jadi kayak contohnya, saya kebetulan juga pas itu bawa istri, jadi pas di Jerman itu harus butuh sertifikat A1, di Prancis nggak butuh. Nah itu harus dicek masing-masing, emang harus teliti sih. Nah terus juga tidak ada tambahan biaya untuk keluarga yang dibawa, jadi harus pintar-pintar save uang dari 1.400 euro per bulan itu untuk save uang atau untuk mencari tempat tinggal, karena tentu saja tidak bisa di dormitory yang student atau ya biasanya sih kalau kalian mau membawa keluarga, kalian bisa tanya ke kampus juga. Kampus itu nanti kalau misal kita ada keterima, mereka memberikan kayak list
list tempat tinggal. Nah itu kalian bisa tanya aja ke sana, boleh nggak ini membawa pasangan atau enggak. Kalau enggak, kalau bisa biasanya nambah berapa gitu. Tapi bisa ditanyakan aja atau mencari dari internet sendiri gitu sih. Kalau saya pengalaman dulu, saya di Perancis saya mencari akomodasi sendiri, tapi ya tentu saja karena jatuhnya seperti apartemen ya, jadi mahal. Begitu aja sih. Ya siapin uangnya aja sih kalau menurut saya. Lanjut. Ini masih ada kesempatan? Masih kan? Lanjut. Ya, masih yang di belakang. Mbak, tadi saya datang ke yang Erasmus. Iya. Nah, kan di penting adalah esai. Karena esainya penilaiannya 40% ya. Nah, mungkin bisa di-share Mas bagian terpenting yang harus dijabarkan di esai. Nah, itu rata-rata untuk esainya minimum teksnya ada nggak? Halaman minimalnya berapa? Oke, lanjut. Masih? Ya baik Mas. Untuk esai itu lebih baik bagian-bagian apa saja yang harus kita jelaskan. Oke, itu aja Mas. Oke, kalau esai itu kita hanya butuh motivation letter ya. Nah itu kadang-kadang di program itu mereka udah ada pertanyaan, list pertanyaan, jadi bisa dicek di program masing-masing. Terus kadang-kadang program itu ada udah nge-state harus 300, misal 350 kata, itu tetap dicek. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau bisa sih 1 halaman atau 1,5, karena kan kita misalnya kita anggap aja kita yang jadi tim penilai, kebanyakan nilai kan juga kadang-kadang pusing ya, mungkin nggak teliti apa gimana. Nah kalau menurut saya sih juga kalau misalnya Anda mau esainya bagus, kalian buka nih ada di sana itu di program itu biasanya mereka mempunyai kayak kurikulum, di mana kurikulum tuh kayak menerangkan kamu tuh mau belajar apa aja sih di sini. Nah kamu terangin aja di motivation lettermu. Misal ya, contoh wah di Indonesia nggak ada pelajaran AI, misal contoh, belum ada di kampusku belum ada nih. Nah, dimana di global itu banyak sekarang tentang AI itu lagi bermunculan, terus kemudian di kampus ini ada pelajaran terkait itu. Nah, kamu sebutin aja, aku pengen belajar tentang ini loh. Nah, aku tujuan kedepannya itu mau ngapain. Nah, itu disangkutin juga sama pelajaran-pelajaran yang didapatkan ke kurikulum itu, begitu. Sama tujuan kalian apa, long term, short term, seperti apa, mau lanjut S3 atau mau lanjut kerja atau mau ngapain gitu, disebutin aja. Oke Mas, terima kasih. Ya. Bertanya dari alumni nggak Mas? Kenapa? Sesi untuk alumni Erasmus Indonesia, bantu review bagi teman-teman yang mau apply. Jadi bisa ada sesi nggak? Oke, thank you Mas. Bisa follow di IG kami ya, @erasmusplus.id. Kita kadang-kadang memberikan review motivation letter dari alumni. Mungkin dari Livi bisa jelaskan lagi pada event itu. Iya, jadi sebenarnya eventnya baru aja minggu lalu, dan sebenarnya kalau dari teman-teman yang udah ada yang nyiapin motivation letter hari ini dan mau di-review singkat sama teman-teman alumni yang baru yang IMJM itu boleh, bisa langsung ke booth aja. Jadi karena kita juga baru bikin mentoring session, private mentoring session one on one minggu lalu, jadi minggu ini juga kami ada lagi tapi singkat. Nah nanti kedepannya mungkin tahun depan kali ya dia kita bikin lagi untuk mentoring session. Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan untuk nulis-nulis, untuk riset dulu, riset programnya dan juga nulis personal statementnya seperti itu. Kalau misal udah siap sih, kerjain aja nanti malam motivation letter, besok datang lagi ketemu kita. Oke, baik Mas, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Oke, ya, silakan. Ya, silakan Mas. One last question. Saya mau tanya Mas, sebagai alumni, sebelumnya kan ada juga kawan-kawan saya juga ada permasalahan di penyetaraan ketika pulang. Teliti ya gitu. Ada yang kami dari Australia ada beberapa program sebagai alumni itu setaranya malah justru dengan diploma gitu. Lantas dari pengalaman Mas sendiri sebagai alumni atau enggak, adakah permasalahan seperti itu ketika memproses penyetaraan ijazah ke kementerian? Demikian, terima kasih. Kalau itu pas dulu saya kan juga, saya kan ASN nih di kementerian. Nah itu kan juga salah satu syarat kan penyetaraan. Itu sih alhamdulillah sih pas saya jurusannya udah tertera di sana. Nah itu kalau mungkin kalau misal belum tertera, bisa minta bantuan dari embassy yang kalian lulus. Misal house university-nya di mana. Misal kalau contoh saya kan di Perancis. Nah itu dari kampus Perancis itu bisa membantu
untuk penyetaraan tersebut, begitu sih. Jadi emang dari embassy-nya itu nanti kayak surat atau apa ke Kemenristek ya sekarang ya. Dan itu sekarang juga prosesnya juga semuanya udah online sih, begitu. Tapi nah kebetulan kalau saya pas itu nggak ada kendala karena jurusan saya udah ada di Kemenristeknya itu. Ya. Berarti sejauh ini besar ya? Sejauh ini semua jurusan yang dari lulusan Erasmus setara, terakui semuanya sama ya? Iya, kalau pas dulu belum saya pernah ada S2 langsung sih, ya. Oke, makasih Mas. Ya. Mungkin ada lagi? Apa waktunya sudah habis? Sudah habis, oke. Dah. Oh, udah habis. Ada lagi? Oh, ada lagi. Lagi ya, boleh satu lagi. Ya, boleh satu. Kalau misalnya untuk PhD ya, Ya. saya tuh kalau misalnya di Asia Timur itu kan udah banyak ya, bosan banget gitu. Kalau di Erasmus sendiri ya, beasiswanya ini dipaksa pulang ke Indonesia atau boleh kerja di negara? Boleh kerja di mana saja. Boleh, nggak ada kewajiban pulang. Mau kerja di bulan juga boleh. Tapi kalau mbaknya mau S3 dan merasa bosan di Asia, mungkin bisa ikut besok hari Minggu jam 8 pagi. Ada sesi khusus untuk S3. Kayaknya nggak bisa kalau besok. Iya, nanti ada lagi, biasanya suka diupdate ya, atau nanti bisa cek di Euro Access. Di Euro Access, jadi modelnya kalau S3 itu setahu saya itu jadi kayak kita nyari kerja aja. Nanti ada tulisannya PhD position, PhD candidate, terkait apa, researchnya apa. Kalau misalnya kan Mas ini ASN ya, otomatis ada ordal dong ya, atau misalnya bantuan ordal. Kalau gitu kan lebih mudah ya. Enggak ada. Kalau yang swasta, kalau mandiri nih, dia sendiri atau mandiri atau misalnya belum dapat profesor nih, lagi susah gitu ya. Kalau ini sih lebih ke ini sih, lebih mereka langsung daftar program ya, jadi udah ada penelitian kayak jatuhnya itu kita kayak kerja di perusahaan research gitu. Nah researchnya itu mereka udah ada penelitian terkait ini nih, ya udah kita tinggal apply aja, nanti kita dapat kerja misal perusahaan itu ada kerjasama dengan universitas mana gitu, nanti kita dapat beasiswanya dari situ. Penilaiannya sebenarnya kompetensi sih mbak, bukan karena Hampir organ. sama ya sama di Asia. Iya, kalau ASN juga, kan saya ASN Indonesia loh, bukan Eropa. Maksudnya Asia Timur, saya kan udah itu ke Jepang sama ke Cina, itu bosen banget. Jadi kalau Jepang kan udah gitu banget, Iya. ke Eropa. Ya bisa dicek aja di sini nanti. Makasih banyak. Ya, selesai ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Silakan main ke booth Erasmus Plus untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman